Menko Luhut mengatakan sumber daya manusia dalam negeri masih harus belajar tenaga kerja asing karena menurut Luhut mutu pengerjaan menjadi syarat untuk hadirnya investasi di ibu kota Nusantara. Dan kita akan membahasnya bersama Guru Besar Ekonomi Politik Profesor Didik J. Rahbini. Selamat malam Prof. Didik. Ya, selamat malam. Selamat sore, Mbak. Di sini sore ya. Saya di Dubai sekarang. Oke, Prof. Didik, menurut pernyataan dari Menko Marves mengatakan Indonesia butuh kerjasama dengan ahli tenaga asing untuk membangun ibu kota negara baru. Menurut Anda seperti apa? Saya kira dalam keahlian-keahlian tertentu apabila itu reliable, itu tidak masalah ya, karena di dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang tidak ada keahliannya di dalam negeri ya, keahlian-keahlian tertentu itu boleh diperkenankan. Tapi kan isunya bukan masalah itu ya. Itu sensitivitas masalah asing kan sensitif ya. Terus ada kritik ya, Pak Luhutnya marah ya. Ya sementara Pak Basuki tadi kan mengatakan masih belum ya. Oke. Sebenarnya kalau membangun kawasan itu, ya, kawasan seperti IKN itu, di Indonesia ini kan Jakarta kan banyak sekali ahli-ahli Indonesia, kawasan-kawasan perumahan di sekitar Jakarta kan banyak dalam negeri pekerjaannya semua. Oke, Prof, menurut Anda apakah ada relevansi penggunaan pengawas asing ataupun tenaga kerja asing dengan kualitas pekerjaan dan bangunan itu sendiri dalam hal ini proyek IKN? Dalam bidang infrastruktur, investasi Indonesia kan sudah ke Filipina, ke negara-negara Asia, kan tidak masalah. Dan Pak Basuki sendiri kan mengatakan bahwa ahli-ahli dalam negeri itu sudah cukup bagus ya. Dan soal perlu atau tidak perlu itu menurut saya tidak perlu diperdebatkan ya. Kalau diperlukan diambil, tidak diperlukan nggak usah ya. Karena masalah asing dan tidak asing ini memang sensitif ya. Terutama pekerja-pekerja kasar yang ada di pertambangan ya. Dan juga ada kritik bahwa utamakan dalam negeri ya. Itu kan yang penting, tapi kalau tiba-tiba dijawab munafik, itu seolah-olah anti kritik ya. Pak Luhutnya itu anti kritik dan kalau dikritik marah-marah. Oke, tapi apabila kita lihat dari kemampuan ataupun skill yang dimiliki sendiri seperti apa? Apakah kemudian sebetulnya tenaga kerja domestik sudah mumpuni untuk kemudian terlibat secara seutuhnya dengan proyek pembangunan IKN ini? Ini kota-kota di Jakarta, di sekitar Jakarta, di di Cikarang, di Tamrin, itu kan gedung-gedung tinggi, kan banyak sekali pekerja-pekerja Indonesia dan sudah pengalaman banyak. Kan tidak masalah, itu asing ada, yang dalam negeri juga banyak. Oke, tapi untuk sekelas IKN dengan merupakan infrastruktur strategis negara, apakah kemudian justru seharusnya lebih prioritaskan tenaga kerja dalam negeri atau seperti apa Pak Prof. Didik? Kan tidak ada yang istimewa. Istana Negara itu kan tidak ada yang istimewa. Apa istimewanya Istana Negara? Itu dibangun zaman Belanda. Pada waktu teknologi masih belum apa-apa, nggak ada sekolah teknik. Jadi isu asing bukan asing, seolah kalau asing itu kualitasnya akan hebat. Enggak. Masalahnya itu sensitivitas, bukan kualitas. Bukan kualitas dari infrastruktur dan gedung, kualitas kebijakan publiknya yang masalah. Itu ujuk-ujuk dari langit ditetapkan IKN, baru dilakukan studi ya, baru dibikin undang-undangnya. Bukan ada proses-proses yang sistematis. Dan memang banyak sekali IKN yang apakah di Brazil atau di Myanmar itu gagal ya. Potensi gagalnya cukup besar ya. Dan semua kritik-kritik itu dianggap angin lalu ya. Dianggap bahwa mereka itu sangat kuat dan anti kritik. Ya sudah, jalankan aja. Kan yang kuasa pemerintah. Kita mengingatkan sebagai orang yang mengerti kebijakan publik, arsitek yang tahu dan seterusnya. Oke, Prof. Didik, bagaimana kemudian jika ada penilaian bahwa mempekerjakan pengawas asing ataupun tenaga kerja asing ini merupakan bagian upaya untuk menggoda para investor agar masuk ke IKN? Dari dulu investornya nggak masuk tuh.
Dan Pak Jokowi minta orang Singapura tinggal di IKN, kan konteksnya nggak relevan itu. Oh, yuk orang Singapura tinggal di IKN. Itu kan pernyataan useless, pernyataan tidak manfaat di dalam publik ya. Nggak ada kaitannya dan relevansi. Jadi ini bukan soal itu. Tenaga asing itu ketika diperlukan ada relevansinya, tidak ada masalah. Masalahnya itu adalah sensitivitas. Kalau ada di dalam negeri, kenapa asing? Ya sudah, kalau tidak ada, nanti di dalam negeri tanyakan ke teman-teman ITB, anak-anak arsitek ITS, Parahyangan. Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada masalah. Itu bukan problem menurut saya. Dan Metro mencari ini bukan problem arsiteknya asing, tetapi problem kontroversinya itu. Dan kontroversi itu sudah terjadi sejak awal IKN ini. Tak kurang Profesor Emil Salim yang mengkritik. Ya, kembali kritik ya sudah, jalan aja, nggak apa-apa. Dan itu juga ternyata wilayahnya itu wilayah batu bara di bawahnya. Ya, setiap orang yang ada di situ itu panasnya akan lebih dari Timur Tengah, ya, dipanggang dari atas matahari, dipanggang dari bawah batu bara, ya, karena tempat aja langsung ditunjuk, ya, membuat keputusan dari langit, udah. Jika tadi dikatakan oleh Menteri PUPR memang ini belum diputuskan, artinya masih wacana, tapi jika memang kemudian wacana ini dieksekusi akan ada kemudian pengawas asing. Bedanya Menteri PUPR itu belum apa-apa, Luhut dengan PUPR itu, kalau Pak Luhut belum apa-apa sudah diterjang, seolah-olah sudah semua. Ya memang karakter begitu, bukan hal-hal yang istimewa. Tapi ya walaupun kemudian masih wacana, apabila kemudian dieksekusi ternyata memang ada pengawas asing, bagaimana menjamin atau memastikan ada transfer knowledge, Prof? Sebenarnya itu wajib di dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Wajib. Kalau tidak dilakukan, maka itu melanggar. Tapi itu kan tidak sempat, tidak mungkin dilakukan transfer apa. Rencananya seperti apa kan tidak ada. Seperti kasus investasi di pertambangan. Kan keahlian tertentu yang tidak ada yang boleh masuk. Tapi ini buruh-buruh kasar. Itu yang menyingkirkan buruh-buruh kita. Transfer knowledge untuk apa buruh kasar aja? Itu persoalan sensitivitas. Ini bukan soal mandor asing, tapi sejak lama asing dengan publik ini jadi sensitivitas. Nah, karena sensitif, menanganinya dalam publik mesti dengan cermat, tidak marah-marah seperti Pak Luhut, terus mengatakan munafik. Ya, itu problemnya. Baik, kita lihat saja bagaimana kemudian wacana ini apakah jadi dieksekusi atau seperti apa, kita lihat bagaimana ke depannya. Baik, terima kasih Prof Didik telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.